Saya tadi cerita dengan Cak Nun, teman saya itu guru besar dari Berkeley, baru mampir ke rumah saya bilang, ini di Indonesia ini lagi setiap hari itu kita menyaksikan betapa tidak nyamannya kita menyaksikan wong sing ngaku Islam ekspresinya tidak benar-benar tidak menyenangkan. Ternyata orang Islam ternyata menurut teman saya. Teman saya itu penelitian di Burma, di India, di mana-mana gitu ya, di Buddha, di Hindu, ternyata juga mengalami hal yang sama. Nah, ini sebenarnya fenomena di mana manusia sudah sampai pada tingkat merasa dirinya dekat dengan Tuhan, sehingga dia merasa berhak untuk mengadili orang lain. Nah, saya kira ini penting menurut saya. Karena apa? Saya cuma mau mengatakan gini, kenapa sih kita kok sampai pada taraf memilih sinau bareng itu, hormat sinau bareng. Nah, kita dengan menggunakan istilah sinau bareng, walaupun sekarang ini sinau bareng ya wis mulai di fotokopi wong liya ya ora apa-apa, wis ben bae ngono lho. Tetapi bisa jadi dengan semangat yang tidak sama. Nah, sinau bareng di sini kita menunjukkan bahwa kami memang tidak pantas. Kita merasa kami tidak tepat. Kita menjadi guru apa aja meneh kiai apa ustadz dan sebagainya. Kita tidak menganggap memposisikan diri di situ. Maka kita ya wis lagi sinau bareng. Nah, sebetulnya satu hal yang paling penting sebenarnya diam-diam ya, kita tidak declare sejak awal bahwa sebetulnya ma'iyahan ini juga termasuk sudah sampai pada tingkat kita merebut ruang belajar sebetulnya. Ini merebut ruang belajar. Kenapa merebut ruang belajar? Nah, saya ingin katakan gini. Jadi sekolah ini sebenarnya sudah keterlaluan menurut saya. Institusi sekolah dari PAUD sampai perguruan tinggi ini gini. Satu sisi gini. Pendidikan itu sudah direbut oleh yang bernama sekolah. Jadi seolah-olah kalau pendidikan adalah sama dengan sekolah. Padahal enggak. Pendidikan itu sebenarnya unsurnya banyak, dari keluarga sampai masyarakat sampai bahkan alam semesta, bahkan negara sendiri sebenarnya juga bagian yang paling dominan di dalam berurusan dengan pendidikan. Nah, sekolah itu bagian kecil dari pendidikan. Itu satu. Yang kedua, belajar. Wong sing dianggap belajar adalah wong sing sekolah. Jadi wong sing belajar maka adalah wong sing sekolah. Jadi nek wong ora sekolah dianggap ora belajar. Nah, jadi udah merebut dua kuasa, yaitu satu adalah pendidikan, yang kedua adalah belajar. Pengertian belajar di sini adalah maca buku, ngapalke buku pelajaran karena besok mau ulangan atau ujian. Sehingga di lingkungan Anda pasti ada tulisan kayak pengumuman, harap tenang, ada jam belajar, jam piro tekan jam piro. Maksudnya iki ya bocah-bocah ini ngomah meneng bae maca buku, itu yang disebut belajar. Kalau anak-anak sedang mengamati belalang apa-apa ora dianggap belajar gitu. Nah, ini kalimat belajar sendiri sudah tereduksi sedemikian rupa gitu. Bahkan gini, dengan adanya penyeragaman dari Sabang sampai Merauke itu sama saja. Orang harus belajar hal yang sama. Bahkan menurut saya juga selain menyeragamkan, kalau menyeragamkan berarti sekolah tidak memahami setiap orang memiliki hidayah oleh Allah. Itu dihancurkan oleh penyeragaman. Kira-kira itu. Dan sebetulnya yang paling mendasar bahwa sekolah itu juga selain tadi tidak memperhatikan dari apa yang sudah diberikan oleh Tuhan, juga tidak berangkat dari apa yang ada di sekitar mereka. Sehingga banyak sekolah yang mempelajari antah berantah di dunia yang tidak pernah dia lihat gitu. Satu contoh aja begini, mosok soal itu sama dari Sabang sampai Merauke, itu soal ujian, soal ulangan. Anak NTT ulangannya begini, berapa kecepatan kereta api dari
Jogja ke Jakarta, padahal dia sampai mati belum pernah lihat kereta api. Nah, kuwi lah wis penghinaan ente-entean kuwi. Nah, yang jenis kayak gitu banyak sekali gitu. Nah, saya kan selama ini mencoba menerjemahkan itu di dalam sebuah sekolah yang coba saya bangun, tetapi ya saya yakin ya malah dianggap iki sekolah apa tuh iki. Dan saya juga tidak pengen didukung bahwa iki sing sekolah sing bener, enggak juga, tetapi ya sudahlah, itu kewajiban saya sebagai orang hidup saja. Karena saya gelisah di situ, ya saya mencoba untuk mencoba keluar dari problem-problem itu. Nah, saya kira sebetulnya kalau saya melihat Ma'iyahan ini sebenarnya yang disebut sinau bareng itu juga diam-diam sebetulnya, walaupun kita tidak pernah declare ya, bahwa ini sebenarnya merebut ruang belajar. Karena apa? Wong sampean belajar aja sudah nggak merdeka kok. Sudah nggak merdeka. Makanya ketika Pak Nur Somad di sini, saya dulu tanya dengan Pak Nur Somad, Pak, saya itu dari kecil wis orang ngerti alif bata babar belas niki wis tua, nah berarti saya tidak punya kesempatan untuk belajar Islam. Nah, menurut beliau enggak, ya Islam orang ming kuwi ngono lho. Quran kuwi ya orang ming tulisan Arab. Nah, saya mencoba ya, tetapi saya kan juga bisa belajar pada orang-orang yang mengerti juga huruf dan bahasanya Arab. Nah, yo berhak dong saya merdeka untuk menentukan siapa yang saya paling merasa saya paling merdeka belajar Islam itu. Ya, ternyata di lingkungan kita ada, ya kenapa enggak? Ya timbang aku belajar Arab kesuwen, ya wis aku mending belajar di situ. Kira-kira itulah Mas Helmi. Jadi saya kira saya justru ini baru kalimat yang baru saya katakan tadi, ketoke urung tahu, soalnya aku bukit biar ya meh ngomong pedine dianggap sombong gitu, bahwa sebetulnya Ma'iyah ini diam-diamnya merebut ruang belajar. Mergo apa? Mergo dari dulu kan sing ya saiki lumayan lah sing takon kene iki mesti cah-cah alim ngono, wis ketok ana ireng-irenge bathuke loro kuwi. Nah, zaman biyen nek sing teko lak ya ming preman-preman dalan sing kepengen ajar agama, isone wanine mbrene. Karena apa? Begitu dia ikut pengajian tempat lain wis minder, wis ndelok klambine wae wis ora memenuhi syarat gitu. Nah, kira-kira itu. Jadi sebetulnya yang disebut merebut ruang belajar tadi, bagaimana orang belajar aja sekarang udah nggak merdeka. Nah, nek ngenteni duwe ustad lah nggak mungkin, mereka punya ustad. Orang mungkin, orang kuat mesti. Ngokon maca apa ping 1000 ngono lah ya cilokoan. Kene lah ora ono kuwi. Saya kan sealiran sama Mas Tanto lah, Tanto Mendut itu. Wis pokoke silmi wis cukup ngono lho. Wis kuwi ya, wis aku ngopo wong urip wis ngrekoso aku malah kon ngrekoso meneh. Masa agama malah marahi ngrekoso ya ngopo iki. Ambian ki di kampung saya punya tetangga itu ora tahu sholat atau aja meneh sholat. Nah, dilalai omahe iki untuk kos guru agama. Nah, terus pun jenengan sholat ben uripe penak. Ternyata sholat tenan ya ora penak juga ngono lho. Ditagih ngono lho. Kula pun sholat niki kok ora penak-penak ngono lho. Nah, itu yang satu hal, mungkin ini juga saya kira hal yang paling dipikul Cak Nun di Ma'iyah ini kan berurusan dengan cara berpikir sebetulnya. Ini yang paling berat sebetulnya. Mergo apa? Karena kita benar-benar sejak dari PAUD itu sudah sangat material sekali. Engko munggah SD didik wis iso maca nulis apa urung. Engko lulus SMA neme piro, ranking piro. Jadi semua ukuran kabeh, ukuran material semua. Engko rada gede dadi dokter apa dadi insinyur. Engko bar kuwi nyambut gawe nang ndi, gajine piro. Jadi nggak ada. Kalau toh akhirnya sekarang ini sekolah mengambil cara pertandingan kompetisi, itu yang dikompetisikan ya nilai, itu kan material sekali. Tapi nggak ada kompetisi anak yang menghargai orang lain, itu nggak ada penghargaannya. Ada anak yang toleran kepada orang lain, yang nggak ada penghargaannya. Yang ada adalah penghargaan yang sifatnya material. Kira-kira itu. Dan saya
melihat bahwa pendidikan ini sudah tingkatnya menurut saya sudah nek wong dagang wis bangkrut janjane. Wis dolim itu ning mendingan ora sah ngerti wae, nek ngerti malah cilaka. Mending orang ngerti harus dianggap, karena yang sekolah yang dianggap benar kan sekarang ada, begitu ada yang lain ya orang dipercaya. Kira-kira itu Mas Helmi untuk bahan ngobrol. Coba sekarang kita komparasi cara berpikirnya ya. Jadi kita cari logikanya, apa sebab akibatnya. Misalnya tonggone Mas Toto diomongi sholat to ben penak uripmu, terus dia sholat tetap ora penak. Coba kita didili sidik ya. Pertama, sholat itu ternyata untuk tujuan material di dunia. Itu sudah mempersempit ya. Tidak mengatakan itu salah 100% enggak, tapi sudah dipersempit menjadi tujuan dunia. Kalau saya misalnya sholat itu kan tidak akan pernah cukup sholat itu karena aku ini bayar utang nang Gusti Allah. Wong Gusti Allah ngutangi kaya menunggu kae nang aku. Dan aku bayar utang nganti sholat seumur hidup tetap tak tambah sholat sunat, duha, tahajud, hajat, sholat sunat sebelum atau segala macam sholat sunat tetap tidak cukup gitu ya. Jadi satu, sudah disalahpahami secara peradaban bahwa ibadah kepada Tuhan itu outputnya adalah kesejahteraan material dunia. Ini penyempitan ya. Terus nanti akhirnya rezeki juga sama nasibnya. Ya. Malah rezeki ini malah orang menganu duit. Iya, dipersempit menjadi uang. Padahal kalau kita berpikir tawaf ya, berpikir berputar, kadang-kadang misalnya gini, saya dianiaya orang, saya tidak membalas karena saya ingin itu menjadi haknya Allah saja. Wong saya milik Allah, yang tidak terima adalah pemiliknya. Jadi saya tidak membalas. Sebab kalau saya membalas nanti Allah bilang, lah wis kok balas, wis aku menang wae gitu. Nah, akhirnya saya tidak balas, saya memaafkan semuanya, sehingga itu tinggal urusan dia dengan Allah, dengan pemilik saya, pencipta saya. Itu soal cara berpikir. Jadi kalau diambil dari contoh dari Mas Toto tadi, ternyata kita ini sudah mengalami satu peradaban, bukan hanya kebudayaan dan intelektualisme, tapi satu peradaban yang sudah mengakik, sudah mengendap sedemikian rupa. Satu kesalahan cara berpikir terhadap agama, terhadap Allah, terhadap semuanya. Satu. Dari penyempitan ini yang coba kita bedah di Ma'iyah. Jadi di Ma'iyah ini kan kita mencoba melawan proses penyempitan, reduksi, pendangkalan, penciutan dan seterusnya gitu toh ya. Sebagaimana pendidikan diciutkan menjadi sekolah. Sebagaimana ilmu disempitkan menjadi buku, kan gitu kan. Kalau saya kaitkan dengan kegelisahannya Mas Toto dulu yang sekarang dia sudah tenang. Anak wis kaya ngene umure kaya ngono ku ora tau belajar alif bata, apa yang jero duwe kemungkinan untuk dadi wong Islam jero mlebu swarga kan gitu. Loh, Islam disempitkan menjadi Quran. Quran itu menurut saya hanya salah satu dari ayat Allah. Allah sendiri menyatakan sanuriyahum ayatina fil afaqi wa fi anfusikum. Jadi ada 3 ayat, 1 di alam semesta, 2 di dalam diri Anda, nomor 3 yang literer, yang Al-Quran itu. Jangan lupa ya, Nabi Isa tidak pernah baca Quran, semua Nabi yang lain tidak pernah baca Quran. Kanjeng Nabi Dewi ora tahu loh nyekel Quran, ora tahu loh. Zaman semono urung ono Quran loh ya. Jadi gue nek susuk ketemu Kanjeng Nabi mboten ngetos niki ta ngono kuwi ya. Ambok sumpah, ambok totoan ngono ki ya. Pamane ketemu Nabi Musa lah, Nabi Musa nabi ning ora tau maca Quran enggak. Panjang urung ana Quran waktu itu, jadi sangat sempit kalau kita menganggap bahwa Islam dimulai dari Al-Qur'an. Bahkan kalau kita lihat wa auha ilan nahli, dan Allah memberi wahyu kepada lebah. Loh, itu kan sebuah informasi yang dahsyat. Kalau lebah saja mendapatkan wahyu, berarti nomor 1, pemahaman kita mengenai wahyu selama ini harus kita benahi, bahwa yang dapat wahyu hanya Nabi. Terus kita manusia biasa tidak dapat wahyu, hanya ilham dan seterusnya. Ternyata yang disebut wahyu itu kan sebuah mekanisme transformasi saja. Terus nanti ada rumus-rumusnya. Sedangkan berarti gajah nyusoni anake kuwi ya hasil wahyu. Iwak ngelangi kuwi ya wahyu, kan begitu.
Wong lebah-lebah, wahai lebah-lebah, bikinlah rumah-rumah di kebun-kebun, di pohon-pohonan, kan begitu kan? Nah, berarti itu wahyu. Berarti jenengan rabi kuwi wahyu, gitu ya. Berarti Totok sudah mengalami wahyu Allah sejak kecil. Bahwa dia belum rekonfirmasi terhadap teks yang disebut mushaf Al-Quran itu lain masalah. Itu pun masih bisa kita cari jalan tolnya. Kue misalnya mau soal Al-Fatihah tok, jur kok lakoni tenan, kue kira-kira senilai Quran enggak? Senilai seluruhnya enggak? Dilakoni tenan Al-Fatihah ya, kok sadari Rahman Rahim, wis kue ikon utama. Bayangin Allah itu ikon utamanya adalah Allah yang Bismillahil Quwwatil Matin misalnya. Dengan nama Allah yang maha perkasa dan dahsyat, gitu ya. Mudar tau berarti sifat Allah yang utama kepada Anda adalah kekuatan. Awas gue memang tidak berdaya tiap hari main dihukum hukum. Awak dia lah dihukum. Ditunda-tunda nyolong kaya ngopo ya tetep mangan soto enak, rabi meneh ya tetep enak rasane. Gitu. Kenapa? Karena Allah mengutamakan kehadirannya sebagai Rahman dan Rahim. Nah, nek kowe ngomong Bismillahirrahmanirrahim tok kok terapke ning uripmu kira-kira dadi wong apik ora? Wis dadi wong apik banget. Ditambah lagi alhamdulillahirabbil alamin. Tidak bisa kamu memuji siapapun kecuali Allah. Kecuali Allah menyuruh kamu memuji kekasihnya yang namanya Rasulullah SAW. Kok terus ke sampai jangkep Al-Fatihah, kuwi tok kok nek wis kok lakoni tenan ya ora iso dibandingke karo ngapal Quran. Apal Quran belum menjadi perbuatan misalnya ya. Saya tidak mengatakan hafal Quran elek, apik banget hafal Quran. Hifdzul Quran juga sangat bagus. Tetapi saya kira yang kita utamakan di depan Allah adalah fakta bahwa kita menjalankan Quran itu sedemikian rupa. Kalaupun tidak kenal teksnya melalui mushaf, kita sudah kenal Quran di dalam diri kita bahwa upama ora ana agama Islam, upama ora ana hukum Indonesia, aku tetap ora arep nglarani hatimu. Bener Mas? Aku ora arep nyolong barangmu, aku ora arep mateni nyawamu. Oh, meskipun tidak ada agama, tidak ada Quran, tidak ada negara, tidak ada aturan, aku tetap ora arep nglakoni kuwi. Mergo apa? Mergo aku duwe Quran ning jero atiku, aku duwe firman Allah di dalam hidup saya, ya. Aku punya Mekah di hatiku dan aku punya Madinah di kepalaku. Kira-kira gitu ya. Jadi yang penting sesama manusia kita utuh menerima satu sama lain dengan segala kekurangannya, karena kita sendiri penuh kekurangan. Bahkan tiap hari saya menemukan kekurangan dan mencari kekurangan saya. Aku ora mampu loh dadi kowe jamaah kaya ngene iki. Ya, meskipun kowe ya mungkin ora mampu dadi aku kaya ngene iki, ning lak padha-padha ora mampu toh. Ya, jadi kita tidak ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Yang ada adalah masing-masing istiqomah dengan qadha qadarnya masing-masing, dan kita ikhlas, kita ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang disebut Itu yang disebut agama sebenarnya. Sementara di pendidikan kan sudah dipersempit, manusia dipersempit menjadi faktor produksi misalnya. Produsen, dia faktor jadi menungso iki ampun nek dhek produktif ngono tok. Mulane nek umur 59 swidak mulai dianggap ora produktif, dibuang kan begitu. Makanya ada panti jompo segala macam. Nah, kita sudah menjalankan peradaban meskipun tidak dibimbing oleh Islam. Peradaban Jawa, peradaban Sunda, peradaban suku-suku kita sudah dahsyat, sudah sangat mengutuhkan manusia. Oke, kira-kira mungkin nanti kita perlu mendengarkan teman-teman yang lain, tapi ini selamat datang untuk Leto. Karena kita sudah bicara cukup banyak, kita serahkan kepada Leto dulu. Bagaimana, monggo? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Leto sebenarnya mengikuti dari tadi. Kita tapi di belakang situ nunggu full teman-teman biar berangkat ke atas bisa bareng. Mungkin saya merespon tentang pendidikan Pak Toto, dan saya mencoba melebarkan ke banyak fenomena yang sebenarnya akarnya hampir sama. Lagi-lagi karena kesalahan konsep bahwa ilmu itu adalah yang utama. Padahal ilmu itu potensi. Ilmunya banyak, pengetahuannya banyak, dia baru berpotensi untuk menjadi orang yang bermanfaat ketika dia sudah melakukan sesuatu lagi kanggo ilmu nih. Ilmune akeh kaya ngopo. Kalau dia tidak melakukan apa-apa, ya ora jadi apa-apa. Kenapa ilmu yang hanya potensi ini menjadi tolak ukur? Lagi-lagi karena kebutuhan
nek arep ngomong ijazah akarnya dari kebutuhan bahwa orang butuh punya standar kira-kira iso ora ya wong iki nek tak pekerjakan iki. Nah, makanya dibikin sekolahan dan ijazah sehingga potensinya bisa dipastikan walaupun belum tentu dalam pekerjaannya. Makanya ada potensinya, ada pengalamannya, biasanya parameternya gitu. Nek zaman biyen setahu saya ilmu tidak diukur urusan potensinya karena diambil terutama untuk urusan manusianya. Ilmu nih kaya ngopo kanggo ra ning uripku. Nek kanggo ya tak gowo. Ilmune tak nggo. Ilmu ki kanthi laku. Mending sedikit dilakukan bener-bener daripada banyak luar biasa tapi tidak menjadi apa-apa. Saya sering membandingkan dengan cerita Sunan Kalijogo. Gue sekolah bertahun-tahun untuk menjadi ijazah, tetep ora iso ngalahke Sunan Kalijogo sing meneng neng pinggir kali. Ndelok batang. Sekolah jenis apa itu? Tapi lihat outputnya. Apakah beliau tidak belajar? Pasti belajar, tapi tidak sesuai yang kita bayangkan seperti sekarang itu belajar. Dan jangan, menurut saya jangan hanya mensimplifikasi. Lo kayak kan wali, enak temen. Ya ada kesempatan untuk belajar kita. Bagaimana sih cara belajarnya? Bagaimana sih cara pandang terhadap dunianya? Bagaimana interaksi terhadap sekitarnya? Sehingga hanya dengan duduk seperti itu bisa mendapatkan apa yang tidak bisa kita dapatkan dari SD sampai kuliah. Nah, ini tidak mungkin didapatkan pelajarannya di sekolah. Karena pelajaran yang ada di sekolah itu datang dari sesuatu yang sudah dirumuskan. Kita mesti nak sekolah belajar teorinya siapa, rumusnya siapa. Yang sedang coba-coba mencari kan nggak ada. Yang sedang coba-coba pasti adanya di ruang publik. Sekarang sudah mulai di kaum teman-teman milenial, generasi milenial sudah mulai memahami bahwa ketika dia masuk forum, ketika dia berinteraksi langsung, belajar langsung, misalnya gotong royong bareng-bareng, itu membuat dia belajar lebih cepat daripada harus mengikuti rumusan sekolah yang dirumuskan hasil dari beberapa tahun yang lalu. Padahal perkembangannya tidak berhenti, kecepatan ilmu tersebut. Nah, betapa luasnya ilmu itu yang hanya bisa dipahami secara holistik kalau kita tidak terkotak-kotakan oleh fakultatif. Dan itu tempatnya hanya di ruang publik. Karena kalau masuk sekolahan kita langsung masuk sama kotak-kotak. Jelas fakultasnya, jelas kamu belajar apanya, jelas SKS-nya, gimana belajarnya yang level berapa sekarang. Enggak, kalau di ruang publik ora cetho. Justru di tidak cetonya itu yang harus berlaku secara aktif adalah muridnya, bukan gurunya. Dan kalau aktif yang muridnya yang aktif, dia tidak hanya mendapatkan ilmunya tapi juga mendapatkan pengalaman untuk menggali ilmu. Ketika mendapatkan pengalamannya, dia punya mesin untuk menggali ilmu. Kalau dia sudah punya mesin, nggak perlu apa-apa. Dia hanya bisa duduk di pinggir kali dan bisa menjadi wali kalau sudah punya mesin belajar. Matur nuwun. Assalamualaikum, selamat datang di Pewaling Maya. Berikut ini adalah kutipan video sinau bareng tahun 2018. Dan sebatas yang dapat kami tangkap, kurang lebih berikut ini ulasan, rangkuman, atau pointernya. Poin pertama dari Pak Toto, yang intinya adalah sekarang kita berada di zaman di mana generasi manusia sekarang itu merasa paling pintar, paling modern, paling hebat, dan merasa paling dekat dengan Tuhan. Sehingga merasa berhak untuk menyalah-nyalahkan orang lain, merasa zaman paling modern, dan seterusnya. Dan menurut penelitian, itu terjadi di semua negara dan di semua agama. Selanjutnya, beliau menarik garis yang intinya kita memilih sinau bareng itu karena kita merasa tidak ada yang lebih tinggi satu sama lain.
Makanya namanya sinau bareng alias belajar bersama. Jadi tidak ada kiainya, tidak ada gurunya, tidak ada ustadznya. Poin selanjutnya dari Pak Toto adalah sekarang segala hal sudah disempitkan. Misalnya belajar sekarang sama dengan sekolah. Sehingga tak jarang kita temui di lingkungan tulisan harap tenang ada jam belajar dari jam sekian sampai jam sekian. Jadi belajar itu diperkecil hanya membaca buku dan sekolahan. Sementara kalau ada anak yang sedang memperhatikan belalang, menggembala kambing, dan sebagainya, maka itu bukan dianggap belajar. Intinya, menurut beliau, sekarang ini sudah terjadi banyak sekali penyempitan. Bahkan, rizki sudah disempitkan menjadi uang atau materi. Bahkan agama, ayat sudah disempitkan menjadi Al-Quran. Kemudian, poin selanjutnya adalah respon dari Mbah Nun yang intinya, ayat Allah itu ada 3 macam. Yang pertama, ayat-ayat Allah yang ada di dalam diri manusia. Kedua, ayat-ayat Allah yang ada di semesta alam. Dan ketiga, ayat-ayat Allah yang tertulis di dalam mushaf Al-Quran. Jadi, menurut Mbah Nun, kurang tepat jika ayat Allah itu disempitkan seolah-olah hanya Al-Quran. Karena faktanya, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan nabi-nabi lainnya tidak pernah membaca Quran apalagi khataman Quran. Bahkan Nabi Muhammad saja tidak pernah menyentuh mushaf Quran. Poin terakhir dari Mas Sabrang merespon tentang pendidikan. Menurut beliau, bedanya ilmu dulu dengan ilmu sekarang adalah niatnya yang keliru, maka barokahnya juga keliru. Artinya, kalau orang dulu belajar atau mencari ilmu, niat atau tujuan dan titik beratnya adalah manfaat tidak untuk hidupku, manfaat tidak untuk sekitarku. Sementara sekarang niatnya adalah untuk materi. Bahkan menurut Mas Sabrang, kita mau belajar sampai seberapapun, mau sekolah di kampus terhebat di dunia manapun, dan mau sepintar apapun kita belajar, tetap tidak akan bisa menandingi ilmunya Sunan Kalijaga yang hanya duduk diam di pinggir sungai. Artinya, belajar kepada alam itu juga ilmu yang dahsyat melebihi sekolah. Melihat bagaimana sungai, bagaimana ikan, mengamatinya, mempelajarinya, itu juga bentuk dari belajar. Kurang lebih, itu sedikit gambaran isi dari video ini, sebatas yang mampu kami tangkap. Kurang lebihnya mohon maaf, matur suwun dan sehat selalu saudaraku. Wassalamualaikum.